melihat persoalan kenakalan anak-anak remaja, tentu kita harus melihat dari hulu sampai hilir. Anak-anak itu bisa disebut nakal, harus dilihat dulu apakah faktor lingkungan, apakah faktor keluarga. Nah, kalau saya menyarankan lebih baik kita selesaikan pada faktor lingkungannya. Misalnya keluarganya apakah memang ada masalah, kemudian apakah lingkungannya memang membentuk anak-anak itu menjadi dalam tanda kutip nakal. Ya, istilah nakal itu juga harus hati-hati kita menggunakannya, karena itu menyangkut dengan stigmatisasi yang diberikan kepada anak. Ingat bahwa prinsip anak itu dilindungi, ya. Karena itu menurut kami, ya, kami ingin menegaskan bahwa soal pendidikan karakter terhadap anak, terutama anak yang dinilai misalnya di luar tahapan perkembangan anak, seharusnya itu ditempatkan dan dikaji secara mendalam, karena ini menyangkut dengan tumbuh kembang anak. Harus dilihat aspek emosionalnya, intelektualnya, kemudian spiritualnya, itu harus dilihat secara komprehensif. Karena itu maka terkait dengan kebijakan pendidikan bagi anak nakal di barak militer, saya kira kita itu jangan sampai ya pendidikan militer nanti terkena stigma orang-orang yang nakal aja yang ada di pendidikan militer. Itu juga harus kita jaga. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini karena cukup banyak kemudian pihak-pihak yang menaruh perhatian, turut juga memberikan masukan tentunya supaya program ini betul-betul berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Dan kami juga malam hari ini sudah mencoba untuk berkomunikasi dan mengundang Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Wakil Gubernur maupun juga Gubernur Jawa Barat untuk bergabung. Namun pihak-pihak tersebut belum bersedia untuk bergabung malam hari ini. Tapi kita akan lanjutkan perbincangan kita. Ini terobosan yang baik lah ya. Ini suatu inisiatif yang baik, mungkin lahir dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi ada hal-hal yang juga perlu dievaluasi dari DPRD, Bang Rafael. Sejauh ini apa kemudian poin-poin yang coba untuk di-challenge, disampaikan kepada pihak Pemprov Jawa Barat sebagai bahan evaluasi sudah 3 pekan berjalan? Ya, yang jelas kami ke depan akan meminta semacam riset yang lebih komprehensif. Tadi sudah dijelaskan bahwa memang persoalan kenakalan ini kan tidak bisa diukur ini kan akibat. Nah, sebabnya kita juga harus periksa. Ada persoalan lingkungan, ada persoalan ketahanan keluarga. Nah, maksud kita ininya juga harus kita buat program gitu. Jangan hanya melihat kenakalan. Jadi kenakalan itu menurut kami ya itu akibat gitu. Akibat dari ketahanan keluarga, akibat dari sistem lingkungan yang tidak kondusif untuk kepentingan anak. Artinya hulunya juga harus diperhatikan, jangan sampai justru ini menjadi penanganan saja terus terjadi begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang kita melihat dalam kerangka sistem pendidikan pun ini nggak masuk gitu loh, nggak masuk. Kalau menurut saya sih, saya akan mengevaluasi ya kalau belum jelas kajiannya, kalau belum jelas ukuran-ukurannya, lebih bagus untuk sementara ya dihentikan dulu. Setelah dikaji, kemudian diukur dan berkonsultasi dengan KPAI, dengan Komnas Anak, dengan stakeholder yang ada, baru kita buat program gitu. Baik Bang Rafael. Pak Aris, temuan apa lagi kemudian yang sekiranya menjadi catatan untuk bisa dikaji mengenai pelaksanaan program ini? Iya, sekali lagi kami tegaskan, program yang bagus, kalau kemudian di dalamnya melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak, ada diskriminasi ada stigma nakal dan seterusnya, tentu ini merupakan bagian dari bentuk pelanggaran terhadap perlindungan anak. Maka sebaik apapun ya, mulai saat ini kami berharap tidak ada lagi yang sebaik apapun program, kalau menyangkut anak jangan ada embel-embel stigma, karena itu akan merugikan tumbuh kembang anak. Nah, salah satunya yang kemudian kami temukan di saat pengawasan ke lapangan, kami berdiskusi dengan anak secara tertutup begitu. Beberapa anak kami melihat dia merasa terdiskriminasi. Misalkan saya tanya kepada anak ini, kalian ini di sini sebabnya apa? Ada yang jawab, saya tawuran.
Berapa kali tawurannya? 1 kali. Kapan tawurannya? 3 bulan yang lalu. Terus yang kamu tawurannya karena apa? Ya karena dia melihat situasi keluarga, kemudian ya situasi pengasuhan dia nggak baik gitu, sehingga pelampiasannya bergabung dengan lingkungan yang negatif tadi, ikut temannya. Terus saya tanya, temenmu yang kamu ikuti itu ada nggak di sini? Tidak ada. Dia di mana? Ada di sekolah. Nah, dalam situasi yang begini, anak ini akhirnya mengikuti pendidikan di barak ini, merasa didiskriminasi. Kemudian dia merasa dipaksa, merasa tidak berangkat dari kesadarannya. Kalau di dalam prinsip perlindungan anak, semua program yang kepada anak harus mendengarkan suara anak. Kepentingan terbaik buat anak harus dijunjung. Kalau kemudian dia merasa diskriminasi, tidak didengarkan kasusnya seperti apa, baru tawuran, ya mohon maaf, itu tetap sebuah kesalahan buat anak itu. Tapi kalau cuma kemudian ikut 1 kali, kemudian yang ngajak malah justru tidak mengikuti pendidikan ini, anak ini akan merasa diskriminasi. Padahal kami ingatkan, di dalam surat edaran Pak Gubernur itu disebutkan, kalimatnya itu sering melakukan. Nah, tolak ukur sering ini kan harus menjadi acuan mestinya untuk menerjemahkan bahwa anak ini layak mengikuti pendidikan di barak militer atau tidak. Meskipun kami belum merekomendasi pola pembinaan karakter anak dengan ala barak militer itu tidak menjadi pilihan lah. Menarik nih, bicara mengenai stigma tadi Pak Jajan. Lalu sistemnya seperti apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada labeling, tidak ada stigma kepada anak-anak ini begitu? Baik, Mbak Ken, pertama menuntut masuk pendidikan barak ini kepada persetujuan siswa, saya kira itu juga kurang tepat. Karena apa? Karena perilaku anak-anak ini menunjukkan bahwa mereka belum dewasa dalam pengambilan keputusan. Pilihan-pilihan perilaku mereka yang kita sebutkan tadi sehingga menimbulkan istilah anak nakal atau apapun istilahnya, menunjukkan bahwa perlu intervensi dari orang tua, dari guru CQ, guru BK yang pada akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa anak-anak tersebut layak quote and quote masuk ke pendidikan barak. Yang kedua, anak tidak betah di pendidikan barak. Saya kira itu wajar, sangat wajar karena mereka mengalami pola baru, kondisi baru, habituasi baru di mana itu sangat bertolak belakang dengan kultur kebiasaan mereka selama ini gitu. Jadi mereka ada yang tidak betah begitu. Kalau kita bicara sistem yang seperti apa, menurut saya yakin bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan pesantren, pendidikan berasrama, di mana dalam konteks keluarga tertentu, itu anak-anak mendapatkan pengawasan 24 jam, mendapatkan kurikulum 24 jam, sehingga saya melihat pendidikan barak persis metodologi pendekatannya itu persis pendidikan berasrama atau pendidikan pesantren. Bahkan mereka bukan saja sholat berjamaah, latihan fisik, bahkan mereka nanti dikonfirmasi KPAI, menurut keterangan Pak KDM itu puasa Senin Kemis. Itu satu hal yang menurut saya luar biasa dalam aspek kejiwaan. Jadi yang pendidikan holistik maksud itu tidak hanya mendidik fisiknya, badannya, berolahraga, tapi juga olah pikirnya dan terakhir jiwanya. Jadi pendekatan spiritual di sana ada. Untuk membangun kesadaran itu mungkin Pak Jejen. Jadi saya melihat pendidikan barak sebuah upaya penyadaran dari eksternal siswa, bukan timbul atas kesadaran sendiri tanpa mengambil mereka dari rumah. Jadi mengharapkan kesadaran dari anak-anak tetap ditempatkan di lingkungan yang sama, di rumah mereka, saya kira itu sebuah pendekatan yang belum terbukti berhasil. Tetapi pendidikan barak mungkin kita punya harapan, meskipun
kita akan lihat nanti seberapa besar apa namanya. Tapi kalau katakanlah 300 siswa, 150 berhasil, saya mengatakan itu berhasil. Oke, meskipun kita masih tunggu ya bagaimana hasilnya, karena baru hampir 3 pekan program ini berlangsung, Bang Rafael. Kalau KPAI kan sudah melakukan kunjungan ya ke lokasi gitu. Kalau dari DPRD seperti apa, Bang Rafael? Sudahkah juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi? Sepertinya kalau pimpinan sudah ya, tapi teman-teman lain saya belum tahu. Tapi kalau pimpinan dewan sudah. Oke, hasilnya seperti apa menurut DPRD? Ya kalau DPR ini kan kelembagaan ya, bisa sudut pandangnya bisa beda-beda. Tapi kalau menurut saya sih jangan dulu bicara hasil, prosesnya juga menurut hemat kami harus dievaluasi. Gitu. Program juga harus dievaluasi. Gitu. Prosesnya di tahap yang mana yang kemudian perlu dievaluasi dengan penting? Belum ada kajian yang komprehensif apakah program ini solutif tidak untuk menyelesaikan persoalan anak. Gitu loh. Tapi sudah terlanjur dilaksanakan, Bang Rafael? Ya, makanya kami evaluasi tadi yang saya bilang tadi, kami akan evaluasi itu. Oke, baik. Kita akan cari tahu juga bagaimana kemudian cara evaluasinya ya. Karena sudah hampir 3 minggu berjalan. Dan bagaimana juga nanti ke depannya hasilnya itu, dan hasil yang pertama sepertinya udah ada yang keluar begitu ya. Nanti kita ingin tahu juga bagaimana hasilnya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.